Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proses mapping dari enterprise goal, lalu alignment goal, lalu government and management objective pada Diskominfo Kota Probolinggo. Kelompok kami terdiri dari Sulatul Bakriyah, Saiful Aditya, saya sendiri yaitu Fala Mahfiroh, Jidan Catur Pamungkas, lalu Aditya Nur Arif. Dinas Komunikasi Informatika Kota Probolinggo. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo sesuai tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Sesuai tugas dan fungsi yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan 5 tahunan. Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo dalam mewujudkan sasaran strategis Kota Probolinggo menetapkan tujuan yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. Visi Diskominfo Kota Probolinggo yaitu membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Misi dari Diskominfo Kota Probolinggo yang pertama yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Lalu mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Lalu ada mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang terakhir ada mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Berikut link Excel COVID 2019 Goals Cascade Diskominfo Kota Probolinggo yang akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman saya. Berikut sheet dari COVID 2019, yakni Enterprise Goals. Dari 4 misi dari Diskominfo, didapatkan 4 nilai yang terbesar, yakni pada EG1, Portfolio of Competitive Products and Services, dan yang EG5, Customer Oriented Service Culture, EG10, Staff Skill, Motivation and Productivity, dan EG13, yakni Product and Business Innovation. Nilai-nilai yang kita dapatkan di sheet COVID ini telah dikonsultasikan dengan pihak Diskominfo. Next. Berikut di alignment goal. Pada alignment goals didapatkan 4 nilai terbesar juga, yakni pertama dari AG03, realize benefits from INT enable investment and service portfolio. Dan kedua AG08, yakni enabling and supporting business process by integrating application and technology. Ketiga AG12, competent and motivated staff with mutual understanding of technology and business. Dan yang terakhir AG13, knowledge, expertise, and initiatives for business innovation. Next. Dan pada sheet COVID GAMO atau Governance and Management Objective yang didapatkan APO02, yakni manage strategi, dan kedua APO04 manage innovation, kemudian APO08 manage relationship, dan yang terakhir BAI08 ini manage knowledge. Sheet hasil GAMO pada Diskominfo Kota Probolinggo. Misi dari Diskominfo Kota Probolinggo yang pertama itu mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Misi ini
cocok dengan APO 04 yaitu Managed Innovation. Misi nomor 2, mewujudkan sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Cocok dengan BAI 08 Managed Knowledge dan APO 07 Managed Human Resource. Misi ketiga, mewujudkan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Cocok dengan APO 02 Managed Strategy. Misi nomor 4, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Cocok dengan APO 02 juga Managed Strategy dan APO 08 Managed Relationship. Berikut proses verifikasi. Kemarin Mbak Vela sudah chat kepada pihak Diskominfo Kota Probolinggo, sudah memaparkan hasil dari goal cascading dan dijelaskan, dan telah mendapat konfirmasi berupa balasan chat, oke lanjut. Next. Berikut APO yang kami pilih yaitu APO kamu yang kami pilih adalah APO 08 yaitu Managed Relationship. Untuk APO 0801 tidak ada related guidance-nya. APO 0802 related guidance-nya adalah ITIL versi 3 2011. Detail reference-nya service strategy poin 4,4 demand management. Lalu untuk APO 0803 related guidance-nya itu ISO or IEC itu dan ITIL versi 3 juga. Next. Untuk APO 0804 dan APO 0805 nggak ada related guidance-nya. Next. Oke, selanjutnya di sini kami memilih GAMU APO 08 yaitu Managed Relationship dengan memilih dua dokumen. Selanjutnya untuk list dokumennya kami menemukan 21 dokumen yang seperti tertera ada slide PPT ini, dan di sini kami memilih dua dokumen yang diberi warna biru yaitu Business Relationship Management Plan dan Strategic Plan. Untuk Strategic Planning ini kami menemukan template-nya seperti ini. Nah, di sini Strategic Plan for Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Untuk objektifnya itu sasaran dan tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo yang mana meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, lalu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan, pemahaman terkait linearitas misi, tujuan, dan sasaran dapat dengan mudah dipahami melalui desain logical framework. Lalu untuk visi misinya sudah dijelaskan sebelumnya pada slide tadi. Untuk the primary business of Diskominfo Kota Probolinggo itu yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. The core team members of are as follow-nya: seksi infrastruktur dan teknologi, seksi pengelolaan data elektronik, dan seksi keamanan informasi dan persandian. Lalu analisis SWOT-nya atau strength, weakness, opportunity, and threats-nya. Pada kolom strength-nya itu yang pertama kemampuan Diskominfo Kota Probolinggo untuk beradaptasi. Yang kedua fasilitas infrastruktur dasar yang cukup memadai. Lalu ketiga adanya sistem organisasi dan institusi ex officio-nya. Untuk opportunities-nya pertama adanya peluang mengeluarkan regulasi. Kedua adanya peluang kerjasama dukungan peralatan dan jaringan. Yang ketiga adanya peluang untuk menghasilkan PAD. Untuk bagian weakness-nya yang pertama dukungan APBD yang belum memadai. Kedua fasilitas peralatan operasional yang belum memadai. Ketiga, rendahnya pengetahuan format dan keterampilan teknis personil PNS. Untuk bagian threat-nya yang pertama, tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan informasi yang akurat, cepat, mudah, dan merata. Kedua, tuntutan adaptasi atas kecepatan tinggi. Lalu yang terakhir, pemahaman yang berbeda antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, eksekutif,
Legislatif dan Masyarakat Probolinggo atas implementasi PP nomor 38 tahun 2007. Mungkin ini isi dari template strategic plan for-nya. Untuk selanjutnya, template pada business relationship management plan-nya. Di sini berisikan judul dari proyeknya, yaitu proses mapping dari enterprise goal, alignment goal, governance, and management objective. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo. Lalu pada bagiannya, di sini terdiri dari introduction, customer background and description, lalu specific customer needs, additional customer opportunities, relationship strategy, communication plan, lalu value proposition and approvals. Mungkin ini isi dari relationship management plan template-nya. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.